Habib Rizik Syihab bebas bersyarat dari rumah tahanan rutan sejak kemarin. Habib Rizik pun langsung menyampaikan sejumlah pernyataan terkait kebebasan dirinya tersebut. Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022, Habib Rizik merupakan terpidana yang menjalani pidana penjara di Rutan Bareskrim Polri. Habib Rizik kemudian bebas bersyarat pada tanggal 20 Juli tahun 2022. Dia ditahan tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan ekspirasi akhir tanggal 10 Juni tahun 2023 dan habis masa percobaan tanggal 10 Juni tahun 2024. Setelah keluar dari rutan, Habib Rizik langsung menuju kediamannya di Jalan Petamburan 3, Jakarta Pusat. Dengan disambut oleh orang-orang terdekatnya, Habib Rizik lalu menyampaikan pernyataan ke publik atas kebebasan bersyaratnya itu. Berikut ini sejumlah pernyataan Habib Rizik. Beberapa hal yang saya pandang cukup perlu untuk disampaikan berkenaan dengan pembebasan bersyarat yang saya peroleh pada kesempatan hari ini. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan adalah apresiasi dan penghargaan. Rasa terima kasih yang tinggi kepada istri saya tercinta Asy-Syarifah Fadlun binti Fadil bin Hasan Ibnul Habib Al-Mufti Utsman bin Yahya, yang mana beliau dengan segenap 7 putri saya selama ini dengan setia mengikuti dari mulai awal pemeriksaan sampai persidangan sampai juga kepada penahanan, dan kemudian rutin pembesukan, kemudian rutin terus memberikan semangat, dan pada akhirnya juga harus keluarga juga yang harus memberikan jaminan untuk pembebasan bersyarat. Jadi ini sengaja saya garis bawahi, pembebasan bersyarat saya bukan pemberian partai politik, bukan pemberian pejabat, bukan pemberian kekuasaan, bukan. Tapi ini merupakan satu proses hukum yang nanti akan dijelaskan oleh para pengacara saya, dan yang memberikan jaminan adalah istri saya tercinta Syarifah Fadlun binti Fadil bin Utsman bin Yahya. Nah, mudah-mudahan kita doakan beliau dengan saya punya 7 putri semua senantiasa diberikan oleh Allah ridhonya, dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, dijauhkan daripada segala bala dan musibah, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian berikutnya apresiasi yang tidak kalah pentingnya untuk saya sampaikan, yaitu kepada rekan-rekan seperjuangan yang luar biasa. Selama saya menjalani proses penahanan, luar biasa perjuangan mereka untuk selalu bukan hanya sekedar memberikan semangat, tapi juga selalu kita sharing informasi dan berbagi informasi dalam rangka untuk kita bisa mendapatkan pembebasan bersyarat ini. Yaitu diantaranya adalah di samping saya Syekh Yusuf Marta, yaitu selaku pimpinan daripada Ketua Umum GNPF dan juga sekaligus Ketua Majelis Syuro PA 212, dan juga seluruh pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam yang dinakodai oleh penasehat pusat daripada DPP FPI, yaitu Al-Muhtaram Kiai Haji Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Jadi saya sampaikan di sini, beliau-beliau ini luar biasa. Kita hampir seminggu atau 2 minggu sekali selalu melakukan rapat rutin, pertemuan rutin untuk membahas segala sesuatunya, bagaimana supaya proses pembebasan bersyarat ini berjalan lancar. Termasuk kalau ada yang bertanya, kenapa kok ini nggak diumumkan? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Yusuf Marta. Ini nggak diumumkan karena kita punya prosedur ini perjalanannya dari menit ke menit, detik ke detik. Sedikit salah, PB kita bisa batal ya, ikhwan. Nah, maka itu betul-betul kita jaga sedemikian rupa, jangan sampai dalam pembebasan bersyarat ini belum apa-apa kita sudah melakukan pelanggaran. Karena kalau sudah melakukan pelanggaran, saya akan ditangkap lagi tanpa sidang, dan saya harus melanjutkan lagi untuk ditahan selama 1 tahun tanpa remisi. Nah, karena itu jadi tolong dimaklumi kenapa ketua daripada pengacara dan seluruh advokat begitu hati-hati di dalam memberikan informasi soal pembebasan bersyarat. Nah, alhamdulillah semalam
Saya sampai jam 9 malam masih ada di Bapas. Kita menyelesaikan semua administrasi didampingi oleh Syekh Yusuf dan para pengacara. Dan tadi pagi setelah sholat subuh langsung dijemput, dibawa ke rutan Cipinang. Kemudian di sana juga kita menyelesaikan semua administrasi. Dan alhamdulillah semuanya lancar. Insya Allah nanti akan disampaikan soal prosedur hukumnya oleh para pengacara kita. Nah itu pertama, kedua yang ingin saya sampaikan. Ketiga, juga apresiasi dan penghargaan yang sangat tinggi ingin saya sampaikan kepada seluruh tim pengacara, kepada seluruh tim hukum yang sudah berjuang habis-habisan dari mulai penyidikan di BAP oleh kepolisian sampai pelimpahan ke kejaksaan sampai digelar pengadilan. Bahkan sebagaimana Anda tahu saya divonis waktu itu 4 tahun penjara. Kemudian bagaimana para pengacara terus berjuang di tingkat banding. Di tingkat banding kita masih kalah ya kawan. Kemudian para pengacara berjuang lagi di tingkat kasasi dan akhirnya dari 4 tahun berubah menjadi 2 tahun sehingga saya bisa mendapatkan pembebasan bersyarat pada hari ini. Andai kata tetap tidak diturunkan 4 tahun masih 2 tahun lagi belum bisa keluar kita ya kawan. Nah ini artinya ini perjuangan yang luar biasa. Karena itu saya sampaikan sekali lagi kepada semua tim pengacara, tim advokat. Ini tim advokat kita ada yang tampil di sidang, ada juga yang di belakang tapi mereka membuat legal opinion yang luar biasa. Seperti Dr. Abdul Khair, seperti Pak Ari dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kita sampaikan kepada seluruh tim advokat yang ada, terima kasih banyak dan jazakumullah khairan jazaa.